Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Jaladara dengan NPM 2021201008P. Saya mahasiswa semester 6. Saya berkuliah di Universitas Sangbumi Ruwajurai, Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe negosiasi dan model negosiasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita menuju ke materi. Sebelum saya menjelaskan tentang tipe-tipe negosiasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari negosiasi. Di sini saya telah menyiapkan, yaitu negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara beberapa orang untuk mencapai kesepakatan dari suatu hal yang awalnya bertentangan. Negosiasi banyak dilakukan di dunia usaha untuk dapat memperoleh kesamaan keinginan yang diharapkan dapat menguntungkan semua pihak. Jadi negosiasi di sini adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua orang ataupun lebih dari dua orang untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai keuntungan yang sama agar semua pihak tidak mengalami kerugian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe negosiasi. Di sini tipe-tipe negosiasi dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tipe negosiasi berdasarkan situasi, yaitu terdiri dari negosiasi formal. Apa itu negosiasi formal? Negosiasi ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan tertulis hitam di atas putih oleh kedua pihak ataupun beberapa pihak, dan keputusannya terikat dengan hukum yang berlaku. Di sini contohnya adalah pada saat kita melakukan jual beli tanah melalui notaris. Nah, di situ kita sudah melakukan kesepakatan tertulis hitam di atas putih dan sudah terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun di negara Indonesia. Berikutnya yaitu negosiasi informal. Jenis negosiasi ini banyak kita jumpai dalam kondisi keseharian dan terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan tanpa direncanakan. Negosiasi informal ini contohnya adalah pada saat kita jalan-jalan, nyorek di jalan, kita melihat orang itu menjual tanaman. Di situ kita berhenti dan kita melakukan negosiasi karena kita ingin membeli tanaman tersebut. Nah, di situ adalah negosiasi informal. Yang kedua, tipe negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu negosiasi dengan pihak penengah. Apa itu negosiasi dengan pihak penengah? Di sini negosiasi jenis ini dilakukan dengan melibatkan pihak penengah untuk membantu membuat kesimpulan. Jenis negosiasi ini biasanya banyak kita jumpai di pengadilan antara tergugat dan penggugat. Nah, di sini sudah jelas ya. Contoh dari negosiasi dengan pihak penengah ini adalah dari sistem pengadilan kita sendiri. Maksudnya pengadilan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah ada pihak tergugat dan ada pihak penggugat. Di sini pihak tergugat adalah contohnya curanmor. Pelaku curanmor itu adalah pihak tergugat dan penggugatnya adalah pihak jaksa. Di sini pihak penengahnya adalah hakim dari pengadilan tersebut. Yang berikutnya yaitu negosiasi tanpa pihak penengah. Jenis negosiasi ini hanya melibatkan orang-orang yang berkepentingan langsung. Nah, di sini sudah bisa kita simpulkan ya bahwa negosiasi tanpa pihak penengah ini adalah negosiasi yang hanya orangnya langsung saja yang melakukan negosiasi tanpa melalui orang. Contohnya itu adalah penjual dan pembeli di pasar. Kita lanjut ke negosiasi untung rugi. Di sini sudah dikelompokkan menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi. Apa itu negosiasi kolaborasi? Negosiasi kolaborasi ini adalah negosiasi yang memberikan keputusan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak. Di sini yang dimaksud dengan mengakomodasi ini adalah semua dari yang melakukan negosiasi ini mendapatkan keuntungan yang sama. Misalkan yang satu menginginkan uang 50.000,
yang negosiator satunya itu harus mendapatkan uang 50.000, yaitu adalah negosiasi kolaborasi. Yang kedua, negosiasi dominasi. Negosiasi jenis ini memberikan keuntungan yang besar kepada pihak negosiator dan pihak yang lainnya kurang diuntungkan. Jadi di sini adalah contohnya negosiasi ini adalah contohnya itu misalkan ada 2 orang negosiator dan hanya satu saja yang diberikan keuntungan. Misalkan satu mendapatkan 100.000 dan satu cuma mendapatkan 20.000. Itu adalah negosiasi dominasi. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Yang dimaksud dengan negosiasi akomodasi adalah pihak negosiator tidak mendapatkan keuntungan, bahkan rugi karena gagal melakukan negosiasi. Sedangkan pihak lawan mendapatkan keuntungan yang besar. Di sini contohnya adalah misalkan kita gagal dalam melakukan negosiasi. Nah, kita gagal dalam melakukan negosiasi. Di sini pihak negosiator itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari negosiasi tersebut karena negosiator tersebut sudah gagal melakukan negosiasi. Tapi keuntungannya itu malah beralih ke negosiator lainnya, karena negosiator lainnya mendapatkan kesepakatan yang sama pada negosiasi tersebut. Yang keempat yaitu negosiasi menghindari konflik, yaitu negosiasi sehingga kedua belah pihak tidak mencapai keputusan yang diinginkan karena ingin menghindari terjadinya konflik. Jadi negosiasi yang keempat ini adalah negosiasi yang aman, yang mencari aman, karena negosiasi ini tidak memaksakan untuk mencapai kesepakatan. Jika memang tidak mencapai kesepakatan, mereka yang melakukan negosiasi ini tidak membuat kesepakatan karena tidak ingin terjadi konflik pada kedua belah pihak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung saja ke model negosiasi. Di sini saya telah menyiapkan model negosiasi menurut Breguet pada tahun 2002. Mengadopsi hal yang serupa dengan pengertian dari pakar-pakar yang terdahulu, yaitu 3 fase yang terdiri dari pre-negosiasi, meja negosiasi, dan paket persetujuan. Keaslian dari model 3 fase ini ditelusuri oleh Simon pada tahun 1960 yang menjelaskan bahwa 3 langkah pengambilan keputusan dalam pekerjaannya, yaitu the new skin of management decision, adalah intelijensi, desain, dan pilihan. Kita lanjut. Berikut ini digambarkan model fase dalam negosiasi, yaitu 1. Dalam fase intelijensi ataupun fase pre-negosiasi. Yang diperlukan untuk negosiasi adalah perkenalan, identifikasi, kabar ataupun berita dari kedua pihak yang terlibat dan pihak lainnya, serta identifikasi isu negosiasi secara umum. Jadi yang dimaksud dari free negosiasi ini adalah yang terutama perkenalan terlebih dahulu pada negosiator lainnya dan identifikasi pada partisipan dan kabar. Kita harus sebelum kita melakukan negosiasi, kita harus mengumpulkan data-data sehingga kita tidak terjadi kesalahan pada saat negosiasi. Yang kedua yaitu fase desain, yaitu partisipan mendefinisikan interest mereka, menentukan isu spesifik yang dinegosiasikan, dan sekumpulan opsi untuk masing-masing isu, serta mengevaluasi kombinasi yang berbeda dari kontrak yang menyangkut interest tersebut ataupun interest mereka. Jadi fase desain ini adalah hasil dari apa yang sudah mereka lakukan pada pre-negosiasi. Nah, mereka itu melakukan kombinasi ataupun melakukan evaluasi lagi apakah ada yang kurang ataupun tidak. Yang ketiga yaitu dalam fase pilihan ataupun packaging the agreement, yaitu partisipan secara bersama memilih dan setuju untuk
kontrak negosiasi dan akhirnya implementasi serta mengawasi implementasi kontrak. Jadi fase pilah ini adalah langkah akhir dari model fase pada negosiasi, yaitu pada para partisipan ini sudah sepakat untuk mengawasi hasil dari negosiasinya tersebut, negosiasi mereka. Jadi mereka itu sudah sepakat untuk mengawasi dari negosiasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau dalam pemaparan materi saya terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.